Ternyata, kisah kedamaian di Kabupaten Sopeng ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, yang berlangsung sejak masa kerajaan. Jadi ini kerajaan Sopeng saja mempunyai bisu 41. Iya. Karena penjaganya ini tidak bisa kita cari di daerah lain, harus di daerahnya sendiri. Jadi bisu itu kelebihannya bisu dia berhubung dengan kerajaan, dia berhubung dengan datu, dia berhubung dengan masyarakat biasa. Kelebihannya bisu Jadi apanya di sini masih ada bom, gendang, kanci anak becing. Juga itu masih ada benderanya peta bila, juga masih ada benderanya Sopeng, juga masih ada lontarannya Sopeng, juga masih ada Qurannya Sopeng yang 40 juz. Setiap tahun dikeluarkan masa Puanwah. Iya, masa Puanwah. Juga setiap tahun dibersihkan. Iya, ada ritualnya. Kisah perdamaian ini diwariskan oleh salah satu tokoh ternama di Kabupaten Sopeng. Beliau adalah Raja Sopeng ke-11, Lama Keso, Puang Lipue Matinroe, Lilawelarung. Beliau adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah kerajaan Sopeng bersatu. Jejak keberadaannya sangat menarik untuk ditelusuri bersama, mengingat beliau dikenal sebagai orang cinta perdamaian. Sebelum terbentuk kerajaan Sopeng, itu terjadi kemarau panjang di Sopeng ini, dan masa pacaklik terjadi di semua pelosok. Pada saat itu bermusyawarah para matua yang terdiri dari 60 matua, bermusyawarah untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa keluar dari masa kemarau panjang, masa pacaklik yang dilanda kemarau panjang pada saat itu. Bermusyawarah 60 matua ini, akhirnya sementara bermusyawarah, kemudian muncul burung kakak tua yang sementara memperebutkan satu ekor setangkai padi, ya. Kemudian para matua ini melihat bahwa kenapa bisa ada padi yang diperebutkan oleh kakak tua itu, ya. Nah, sekarang terjadi kemarau panjang, jadi berarti ada sesuatu, sumbernya dari mana yang padi setangkai padi itu. Akhirnya dari ketua matua itu memerintahkan untuk menghalau dan mengikuti kemana perginya kakak tua itu. Setelah diikuti terus sampai ke satu tempat yang disebut Lekel Luaja. Nah, di situ terdapat seorang raja, di depannya ada sawah yang padinya sedang menguning, jadi memberikan kesan bahwa dalam kemarau panjang ini kenapa justru ada padi yang sedang menguning, di depannya ada raja yang duduk. Itu yang kita kenal dengan Raja Latamamala itu. Akhirnya 60 matua, singkatnya 60 matua ini tadi yang bermusyawarah menandatangi Latamamala untuk menjemput bahwa diharapkan yang muda ini akan memimpin kami di Kabupaten Sopeng ini. Karena terbukti selama kemarau panjang ini kenapa bisa ada padi menguning di sawah di sekitar tempatnya itu, di sekitar gua itu. Gua itu terletak di daerah Ompok Lawa yang kita kenal dengan nama Lekel Luaja, ya. Lekel Luaja itu. Akhirnya diminta kesediaan Latamamala untuk memimpin Sopeng, karena terbukti bahwa dalam kemarau panjang ini kenapa bisa ada padi menguning tumbuh di sekitarnya Latamamala itu. Ya, jadi mulai dari situlah pemerintahan dimulai sebagai raja pertama di Kabupaten Sopeng yang kita kenal Latamamala. Ya, itu ceritanya sampai Kabupaten Sopeng ada. Tapi Lamataso sudah menganut Islam. Buktinya kuburannya sudah memanjang begini, dikuburkan secara Islam, ya. Artinya pusarannya coba seandainya tidak masuk Islam, ya mungkin ujung kakinya di sana, kepalanya di sini. Tapi buktinya sudah manjang ke selatan utara. Karena Lamataso dalam hal ini raja atau datu di Sopeng Tiaja, sedangkan Lemah Karoda raja di Sopeng Tilau. Ada dua kerajaan kembar, Sopeng Tilau dan Sopeng Tiaja. Nah, kemudian Sopeng Tilau ini rajanya Lemah Karoda ingin menguasai Sopeng secara keseluruhan.
Akhirnya terjadi perang saudara. Namun Lamah Karoda ini tidak didukung oleh kerajaan-kerajaan di lini atau kecamatan, tidak didukung dari kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaan Sopeng Rilau itu. Jadi gagal lah, sehingga Lamah Karoda dikalahkan oleh Lama Tasso. Namun dikalahkan oleh Lama Tasso, tapi Lama Tasso itu tidak berarti mereka harus ditangkap dijadikan pampasamparan, tidak. Justru mengajak untuk tetap tinggal dan kembali memimpin kerajaannya di Sopeng Rilau. Namun kekerasan hatinya Lamah Karoda itu tetap mau pergi, tidak mau pergi dan mau minta suaka atau bantuan koalisi dari kerajaan Bone. Ya. Tapi Bone tidak menanggapi karena katanya menurut Mangko Bone, kalau saya bantu berarti saya akan berperang juga dengan Sopeng. Sedangkan katanya Sopeng juga dia punya keluarga juga. Akhirnya satu saat setelah Lamah Karoda mengawini Mangko Bone, saudaranya Mangko Bone, akhirnya dibujuk oleh Mangko Bone untuk kembali ke Sopeng. Dan akhirnya mereka juga sadar ketika tadinya Lamah Karoda sendiri yang datang untuk minta damai dan menyatakan tidak akan minta tahta, tidak akan minta jabatan di Sopeng lagi ini, tetap akan mendukung Sopeng bersatu, ya. Sopeng Raya lah. Ya, jadi itu intinya. Namun begitu bijaksananya Lamah Tasso telah mengatakan, oke, kecuali kalau anak cucu kita kawin, ya, tetap bisa memimpin lagi Sopeng. Ya, jadi begitu bijaknya memang Lamah Tasso. Walaupun tadi Lamah Karoda sudah menyatakan tidak akan menghitung-hitung lagi kerjaan Sopeng, tapi Lamah Tasso menyatakan kecuali kalau anak cucu kita sudah terjalin perkawinan, ya, otomatis terjadi perkawinan, bisa saja memimpin kembali Sopeng. Akhirnya terjadilah Lamah Tasso kembali tetap Datuk Sopeng dan Lamah Karoda sebagai Perdana Menteri di kerajaan Sopeng ini. Integrasi untuk menjadi kerajaan Sopeng merupakan suatu proses yang tidak mudah. Menyatukan komponen-komponen sosial dalam mencapai suatu identitas baru sebagai suatu kerajaan yang bersatu merupakan konklusi dari semangat laten dan konkret yang dapat dimanifestasikan ke dalam suatu tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perdamaian. Kegigihan, kesabaran, ketangguhan, dan keberanian Lamah Tasso Puang Lipue Matinroe Rilau Larang menunjukkan keteguhan di balik sejarah perdamaian dan persatuan atau penggabungan Sopeng Riaja dan Sopeng Rilau yang dalam perkembangannya menjadi dasar histori lahirnya Sopeng Bersatu atau Kerajaan Sopeng. Kami di Kabupaten Sopeng ini telah menetapkan makam Lamah Tasso sebagai struktur cagar budaya peringkat Kabupaten Sopeng. Dan memang Lamah Tasso ini punya keistimewaan. Saya kira dari makamnya bisa dilihat dari dua nisan yang ada, dua nisan itu berbeda. Nisan pertama tentu dengan dengan pegangan keris, itu yang membedakan dengan makam yang lain. Berdasarkan data yang ada dari berbagai sumber, bahwa ternyata orang yang dimakamkan dengan pegangan keris itu adalah orang yang memiliki kelebihan di masa lalu. Sejarah Lamah Tasso penting sekali artinya dalam sejarah perjalanan Sopeng masa lalu dan Sopeng masa kini. Lamah Tasso ini senantiasa menjadi bagian dari penulisan-penulisan buku sejarah terkait dengan perjalanan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Kedudukan Lamah Tasso juga penting dalam perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam perjalanan sejarah Kabupaten Sopeng. Saya kira jelas sekali perubahan sosial yang terjadi. Pada Datu ke-11 Lamah Tasso dalam kerajaan Kabupaten Sopeng, kita pahami bahwa menyatunya Sopeng Riaja, Sopeng Rilau menjadi Sopeng Bersatu, tentu dalam sistem tatanan sosial artinya menghilangkan batas-batas yang ada. Pergaulan yang terjadi di tengah masyarakat tentu akan lebih luas, karena masyarakat Sopeng Riaja tidak hanya bergaul dengan sesama masyarakat Sopeng Riaja, begitu juga Sopeng Rilau. Jadi batas-batas yang terjadi sebelum Sopeng Bersatu akan hilang. Artinya pergaulan sosial akan semakin luas. Nah, tentu keluasan pergaulan sosial ini juga akan berimbas kepada perkembangan ekonomi. Ekonomi Sopeng mulai kerajaan Lamah Tasso saya kira akan semakin kuat ketika itu, karena pada zaman itu tidak ada lagi batasan-batasan
ekonomi hanya untuk Sopeng Barat, ekonomi hanya untuk Sopeng Rilau, tetapi ketika itu masyarakat melebur dalam pergaulan-pergaulan ekonominya. Perdagangan pasti akan berlangsung. Berbeda ketika Sopeng menjadi kerajaan kembar yang kira-kira hanya Sopeng Rilau berdagangan untuk orang Sopeng Rilau dan Sopeng Riaja hanya untuk Sopeng Riaja. Setelah menyatu, pasti kekuatan ekonomi itu akan semakin luas. Dan dalam teori ekonomi, saya kira semakin luas tempat kita mencari, pasti akan berbeda dengan ketika kita berada di ruang sempit mencari ekonomi. Kemudian dalam sistem politik, Lamataso saya kira jelas sekali dalam sistem politik perjalanan Sopeng dari masa lalu, karena Lamataso lah yang menyatukan kerajaan Sopeng sebagai kerajaan kembar, yakni kerajaan Sopeng Rilau dan Sopeng Timur. Sopeng Rilau, Sopeng Timur, dan Sopeng Riaja atau Sopeng Barat. Nah, dari perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa politik di Sopeng ketika itu sangat luar biasa. Saya kira kita pahami dalam sejarah dari berbagai sumber bahwa ketika itu Lamataso mengalahkan Datu Sopeng Rilau, yaitu Lama Karoda. Dan dalam sistem politik ketika itu adalah pada saat diangkatnya Lamataso sebagai Datu Sopeng yang ke-11, maka diangkat jugalah Lama Karoda sebagai Perdana Menteri. Artinya bukan ketika Lamataso mengalahkan Sopeng Rilau dengan pimpinan Lama Karoda tidak sekedar dibuang begitu saja, tetapi diambil sebagai Perdana Menteri. Ini artinya sistem perpolitikan ketika itu benar-benar mengarah kepada Sopeng bersatu, tidak lagi mengarah kepada perpecahan dan seperti yang kira-kira sangat sinkron dengan era sekarang, bahwa kita tentu memerlukan perdamaian, persatuan di atas segalanya. Pemerintah Kabupaten Sopeng saya kira jelas sekali menghargai tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh kerajaan Sopeng masa lalu. Saya kira bisa kita lihat sebelum saya ke Lamataso, ada perubahan-perubahan sebagai bentuk monumental. Misalnya ada gedung masyarakat Watan Sopeng itu diubah menjadi gedung serbaguna Lapatau. Ini adalah bentuk penghargaan, bentuk monumental kepada Raja Sopeng yang ke-18, yaitu Lapatau. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan Lamataso? Lamataso adalah tokoh yang juga menjadi bagian dari pemberian monumental di pemerintah Kabupaten Sopeng. Saya kira tidak semua orang tahu, di kantor Bupati salah satu ruangan di sana, yaitu ruang interaktif dalam jaringan atau biasa dikenal dengan ruang online, itu dinamakan ruangan Lamataso. Ruangan ini didedikasikan untuk tokoh Lamataso karena ruangan ini adalah ruangan yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan dalam jaringan atau pertemuan ya secara online, yang tentu ruangan itu difasilitasi dengan kelengkapan-kelengkapan yang berteknologi tinggi yang bisa tentu dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan secara online dalam jaringan di tingkat daerah maupun tingkat provinsi dan juga pertemuan-pertemuan tingkat nasional. Inilah saya kira bentuk penghargaan, pemberian jasa dalam bentuk monumental bagi tokoh-tokoh budaya, bagi tokoh-tokoh kerajaan Sopeng masa lalu. Bukan hanya itu, Sopeng sekarang ada anjungan yang baru dibangun. Itu dinamakan anjungan Imangkawani. Itu juga bagian dari perjalanan pemberian jasa dari perjalanan pemerintahan kerajaan Sopeng dari masa lalu. Saya kira semangat yang juga menjadi peran dari Lamataso ini ditunjukkan di perjuangannya dalam perjalanan Kabupaten Sopeng. Dia pantang menyerah dan perdamaian adalah nilai yang menjadi utama karena dia berhasil membangun perdamaian dari dua kerajaan yang bertentangan pada era pemerintahan atau kerajaan Lamataso itu sendiri. Sehingga dari perjalanan Datu pertama sampai kepada Datu ke-11, nanti di 11 ini adalah bagaimana menyatukan Sopeng menjadi kerajaan Sopeng bersatu yang dalam perjalanannya sekarang menjadi Kabupaten Sopeng.